dia membutuhkan kasih sayang ibunya. Ketika dia tidak mendapatkannya, kemudian apa? Ketika dia tidak mendapatkannya, akhirnya dia protes. Yuk teman-teman bantu di share-share biar banyak yang masuk mendapatkan manfaat. Bu, saya mah pingin ada ibu di sini. Jadi dengan cara apa? Dia dengan cara meminta sesuatu. Kalau nggak dikasih sesuatu, nggak diiyakan, marah. Nanti dia menjadi apa? Menjadi senjatanya adalah ibu nggak ada di dekat saya. Saya nggak dapat kasih sayang ibu. Nggak sedikit anak-anak yang menyalahkan orang tua. Orang tua pingin apa? Ini mungkin ada yang nangis nih di sini nih. Kenapa? Orang tua pingin dekat sama anaknya, pingin dipengerti sama anaknya. Tapi kadang anak protes, kenapa bu? Saya kenapa kok nggak diperhatiin? Kenapa saya ditinggalin? Secara tidak langsung, dia juga membutuhkan. Ya, dia juga membutuhkan kasih sayang teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya dengan dia yang tidak, keinginan dia, saya juga pingin kok sama ibu, saya juga pingin diperhatikan. Maka dengan alasan itu, Bu, saya minta ini harus. Nah, kemudian ibu ini ngomong nih, Bun, anak saya kalau minta apa-apa harus. Itulah ada penyebabnya. Maka apapun yang anak-anak lakukan saat ini, maka introspeksi dirilah sebagai orang tua dulu ya. Tapi saya tidak menyalahkan orang tua. Tidak, saya tidak menyalahkan orang tua. Karena mungkin berbagai macam alasan. Ketika teman-teman merasakan seperti itu, jangan marah. Maksud saya seperti itu. Jangan marah. Jangan marah kepada mereka. Karena mereka juga butuh dimengerti. Makanya kadang ketika teman-teman marah kepada mereka, mereka protes. Kenapa mereka protes? Karena dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tapi banyak orang tua yang egois, teman-teman. Ketika anaknya seperti ini, nanti akhirnya dia ngomong lagi, saya kan bekerja untukmu. Nanti dia ngomong lagi, saya nggak butuh uang, Bu. Saya pingin ibu ada di rumah. Mau gimana? Mau gimana kalau kayak gitu? Hati kalau sudah sakit, itu nanti berpengaruh kepada masa depan dia. Karena orang-orang yang dia merasa di dalam keluarganya itu merasa dia diperhatikan sama ibunya. Kemudian dia merasa nyaman. Maka mungkin dia akan lebih ngerem lagi untuk melakukan sesuatu yang buruk. Maka teman-teman di sini yang sabar ngadepin anak ya, apalagi yang jauh dari anak-anak, kasih gini, lebih dekat dengan mereka, dekati. Kalau misalkan dia nangis, ibu pulang bu, ibu ini, ibu begini, ibu jahat, ibu begini. Nah, ibu sayang, jangan lantas, gak cuma sedikit yang bilang kayak gini, gak ngerti ya, gak ngertiin mama ya, mama itu bekerja untukmu, mama itu bekerja demi keluarga. Mereka gak akan paham sahabatku, anak-anak gak akan paham. Biarkanlah mereka melihat sendiri kerja keras orang tuanya, nggak harus diomongin ke mereka, tidak, mereka akan melihat kok ya. Oke, kemudian kesalahan fatal yang ketiga apa? Kesalahan fatal orang tua yang ketiga, menelantarkan anak. Menelantarkan anak. Sahabatku, saya akan kasih tahu satu cerita. Ada satu anak dari SD sudah dipesantrenkan. Bayangkan, setelah TK dia pesantren, SD-nya di pesantren. Ini saya cerita nyata, real. Pesantren. Saya tidak bilang pesantren itu buruk, tidak. Saya cuma bilang, siapapun di sini anak-anak kita yang di pesantren, jangan terlalu percayakan 100% ya kepada pesantren itu. Pesantren itu dia itu mendidik banyak sekali orang. Dan kalau kita nggak jeli sebagai orang tua, tidak ikut andil untuk mendidik, ya tidak ikut andil untuk ngeliatin mereka, apa perkembangan dia. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir kayak gini, saya masukin ke pesantren, ya sudah, di sana aman. Tidak. Di sana anaknya macam-macam.
Maaf gitu ya, maaf sekali. Dari berbagai macam yang ada di sana. Jadi teman-teman harus tahu apa yang ada di sana. Ya, kondisinya seperti apa. Jadi jangan langsung saya lepaskanlah ke pesantren, saya nyaman. Enggak. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Walaupun lingkungan pesantren teman-teman, juga kita harus benar-benar waspada juga. Karena apa? Yang ada di sana pengurus-pengurusnya tidak sebanding dengan muridnya. Maka diperlukan apa? Orang tua juga jangan terlalu serahkan full. Jadi harus kasih tahu ada apa nak, gimana di sini nak. Betul. Jangan kayak seakan-akan anak ke sana udah. Ya. Oke, menelantarkan anak, apalagi sampai ada orang tua yang benar-benar tidak memberikan hak anak. Hak anak tidak diberikan. Kasih sayang tidak diberikan. Yang harusnya, aduh, gak kuat saya kalau ngomong kayak gini. Sahabatku, tidak ada anak nakal. Tidak ada anak nakal, sahabatku. Hanya dia belum paham saja. Hanya mereka belum paham. Mereka hanya butuh dirangkul saja. Ya. Jadi perlu kita arahkan. Perlu kita arahkan, sahabatku. Jadi jangan bilang anak itu nakal. Ketika kita berdoa, anak susah diomongin. Bukan. Mungkin ada sesuatu. Dia itu ada sesuatu. Mungkin teman-teman cara ngomongin dia. Ya. Cara ngomongin dia. Merasa dia itu terlalu dimarah-marah terus. Tidak ada kesempatan untuk ngomong sama orang tua. Akhirnya di rumah dia tidak nyaman, akhirnya nyamannya di luar. Yang tadinya pengen ngobrol sama orang tuanya, ketika ngobrol saya dimarahin. Akhirnya saya mau cari sahabat lain. Ya. Maka kita introspeksi diri kita. Mungkin karena kita sering marah-marah. Marah-marah kepada anak itu bisa disebabkan karena apa? Tekanan orang tua. Tekanan orang tua, betul. Banyak orang tua yang tertekan karena ekonominya. Banyak orang tua yang mungkin dia ada masalah dengan pasangannya. Ada orang tua yang sudah pelit, banyak masalah. Anak-anak jadi sasaran. Boro-boro kok memperhatikan anak-anak. Makanya anak-anak ditelantarkan. Boro-boro sini nak, dielus, dicium tangannya. Elus-elus kepalanya. Sini nak. Tahu-tahu pulang malam tiba-tiba dimarahin aja. Kamu ngapain pulang malam? Entar dulu, dia masuk dulu deh. Dia masih pulang, alhamdulillah. Duduk. Teman-teman perhatikan. Segimananya anak kita. Coba kalau mereka ada apa-apa. Siapa yang sedih? Menangis kita. Anak nangis aja walaupun dia kadang susah diomongin. Anak nangis sakit aja. Pingsan aja misalkan. Atau nggak sadar aja. Gimana perihnya orang tua? Betul. Ya. Pulang malam yang ditanyakan cuma kemana? Kamu pulangnya malam. Mamah ini khawatir dengan keadaanmu. Mamah ini khawatir dengan keadaanmu. Itu sesuatu pesan yang positif. Suatu pesan yang positif. Tapi tidak baik caranya. Pesannya bagus, tapi tidak baik caranya. Biarkan dia duduk dulu. Biarkan makan dulu. Ketika mau tidur, coba, nak, mamah itu khawatir sekali sama kamu, nak. Beda enggak? Dengan ketika dia datang, marah-marah. Kamu dari mana? Mamah itu khawatir. Sama ngomongnya, mamah itu khawatir adalah sinyal positif. Tapi ketika anak mendengarkan itu, maka yang masuk bukan hal positif. Yang masuk ke dalam diri dia adalah mamah marah-marah, saya capek, gak diperhatiin. Tapi ketika coba dulu, nak, ayo makan dulu.
dia pun akan merasa malu mungkin. Dia akan merasa nggak enak, ya Allah saya nggak enak. Apalagi ketika dia pulang jam 12 malam, lihat ibunya lagi menangis, meneteskan air mata. Ya Allah, ibu saya ternyata lagi berdoa, kok saya baru pulang jam segini. Astagfirullah, siapa tahu mereka itu akan mendapatkan hidayahnya. Pokoknya teman-teman, ya, jangan telantarkan anak. Segimanapun ada masalah anak, dengarkan dulu. Kalau dia membuat kesalahan, teman-teman, siapa yang akan peduli kepada dia? Misalkan contoh, dia mabuk, maaf, anak ini misalkan mabuk. Siapa yang peduli kepada dia selain kita? Orang-orang ngomongin dia, masa dia mau ngomong ke dia, ke anak kita? Walaupun itu salah, teman-teman, kita kasih tahu, kita marah boleh marah. Nak, gak boleh mabuk, nak. Gak boleh, nak. Itu gak baik. Tapi dia hanya butuh keluarga, tapi kalau ada orang yang membiarkan, ya udahlah, terserah. Tambah parah sahabatku. Maka teman-teman, jangan telantarkan anak, walau bagaimanapun anak kita. Jangan ada kata-kata negatif untuk anak-anak kita ya. Nggak boleh bilang, anak itu susah diatur, jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar kamu mah susah diatur, maka itu akan menembus tuh doanya. Itu akan terjadi, susah diatur beneran. Dasar deh kamu mah anak nakal, ya Allah, kamu mah anak nakal pisan, iya mah bikin kesel. Tuh. Maka terus akan bikin kesel. Dan dia pun nanti bukan malah sadar. Itu adalah cap yang buruk kepada dia. Ya, coba. Nah, maafkan Mama Yana. Mungkin Mama belum bisa membahagiakan kamu, nak. Tapi Mama cuma minta kepada kamu, nak. Sholatlah. Mumpung masa Mama masih ada, sholatnya, nak. Iya. Lebih tenang, lebih nyantai. Anak laki-laki sudah diambil. Sedih ya? Sedih. Itulah. Karena kita itu ketemu dengan anak-anak itu nggak lama. Kalau ada anak-anak yang masih bersama kita, itu nggak lama kok. Mereka bentar lagi nikah. Mereka harus bekerja, mereka mungkin kuliah, nggak lama. Jadi nikmati kebahagiaan teman-teman dengan anak-anak. Apapun kondisinya anak-anak kita. Apapun. Ya. Anak SMA udah malu dipeluk sama ibunya. Ada yang kayak gitu. Kenapa? Mungkin ada jarak. Anak-anak, teman-teman, maaf. Anak saya kuliah udah gede. Tapi teman-teman masih ingin merasakan pelukan ibunya itu masih merasakan. Yuk teman-teman seharusnya seperti itu. Biar mereka itu nyaman sekali. Walaupun dia salah, ya ada salah. Nanti nak. Saya yakin kamu bisa berubah, nak. Saat ini kamu misalkan lagi mabuk, maaf misalkan, lagi bikin kesalahan. Nah, Mama yakin kok kamu bisa berubah, nak. Mama yakin dah kamu mah anak soleh tuh. Daripada dah kamu mah anak nakal. Ya Allah, no. Nah, kamu mah anak soleh. Bener. Semangat. Sekarang kerasa kalau anak-anaknya sudah jauh, ya. Maka teman-teman jangan telantarkan anak-anak kita. Jangan ya. Kasihan. Takutnya nanti ada di lingkungan yang salah. Iya, anak dipeluk, cium tangannya. Emang boleh ya, Bun? Baginda Rasul mencium tangan anaknya. Bukan tanpa kita, emangnya kalau kita cium anak nanti nggak menghargai? Oh no, bukan. Itu bentuk sayang kita kepada anak kita. Ketika anak salam, mencium, kita cium lagi. Ya Allah, nak. Sayang sekali. Bukan kita tidak sayang kepada mereka, bukan. Kok gelap? Betul ya? Oke, paham ya? Kemudian yang keempat. Ini. Aman. Tidak boleh ada kekerasan fisik. Jewer. Gini. Gak boleh.
itu walaupun dia menerima waktu kecil, tapi ketika nanti dia besar, dia akan selalu ingat, saya waktu kecil suka diginiin sama orang tua dah. Ya Allah, turut berduka ya teman-teman. Yang anak-anaknya sudah Allah panggil. Sabar ya. Pasti rindu sekali. Iya. Ini kesalahan fatal orang tua yang selanjutnya yang keempat adalah apa? Kekerasan fisik. Ya. Psikologis dia kena. Memukul, mencaci maki, melabelkan sesuatu yang negatif. Dasar kamu mah bodoh. Dasar kamu memang nggak bisa diatur. Tuh, lihat tuh. Anak sebelah tuh. Tuh nyatanya si A. Bisa ranking 1 dah kamu mah. No. Walau bagaimanapun, anak-anak kita anak-anak yang paling spesial. Tidak boleh dibanding-bandingkan. Dikasih sesuatu yang negatif, teman-teman. Tidak boleh. Menghina anak. Dijewer, dicaci maki. Kesalahan sedikit, dijewer luar biasa. Dijewer, anak 1 tahun, ya menumpahkan gelas aja, padahal gelas mah tinggal dilap aja. Tapi karena orang tuanya lagi nggak tenang, banyak yang nagih, kondisi nggak karu-karuan, banyak kerjaan rumah, siang nanti ditagih, belum ada uang, banyak bayaran, banyak yang caci maki, banyak yang ngomel-ngomelin. Anak jadi sasaran. Ada yang kayak gitu? Ada. Maka kekerasan, teman-teman, menyayat hati dia, menyakiti hati dia, nggak boleh. Karena itu membentuk sesuatu yang tidak baik untuk anak kita. Ya, jadi tidak ada kata-kata anak nakal, anak yang tidak mau diatur, ya, no, tidak boleh. Anak-anak itu bisa menjadi trauma. Kalau teman-teman suka ngancam-ngancam, nih, awas aja nanti kalau nggak nurut sama mama, kalau nggak nurut sama bapak, nggak akan aku kasih nih, nggak akan aku kasih duit, nggak akan aku kasih ini. Kalau nggak ngasih duit sih itu ringan. Awas aja nanti, nggak boleh masuk ke dalam rumah nanti. Kalau sampai kayak gini, boleh coba, tapi pelan-pelan. Takutnya teman-teman dia tergores. Apalagi sampai ditampar, maaf, atau ditabok, teman-teman dijewer. Jangan. Nggak boleh sama sekali. Seperti ini lihat, tisu. Dia menganggap panutan dia adalah ibu bapaknya. Ketika ditampar, ketika sering disakiti, ketika sering dibanding-bandingkan, anak satu dengan anak yang lain dibanding-bandingkan dengan anak-anak yang lain, prestasi dibanding-bandingkan, maka dia terluka hatinya. Walaupun orang tuanya sudah meminta maaf, lihat, maka dia susah untuk bisa lurus kembali. Akan ada momen, waktu kecil saya dulu kayak gini. Saya aja sekarang masih ingat, saya belajar ngaji sampai berjalan 30 menit, malam-malam jam 9 malam, saya masih lewat sawah, saya masih ingat anak-anak. Apalagi anak-anak yang disakiti. Makanya sekarang ada yang bilang, Bun, saya 3 bulan saya sudah ditinggalkan ke luar negeri, Bun. Saya belum dapat kasih sayang ibu. Bayangkan, 3 bulan dia kan belum paham, tapi kata orang lain. Maka teman-teman, ya, jangan ada kekerasan fisik karena itu berpengaruh kepada dia. Ingat, ketika anak-anak kita, astagfirullahaladzim. Teman-teman saya mohon maaf. Pantasan dari tadi itu kita nggak disebarkan. Sebentar ya teman-teman, saya nggak pakai ini ya. Baik, sahabatku, begini, kita bisa belajar dari anak-anak kita. Itu sering saya sampaikan kepada teman-teman. Ketika anak-anak kita dimarahin, anak-anak kita marahin, dipukul ketika 1 tahun, dia menangis, ya, dia menangis artinya sakit hati, ya, sakit hati, dia berarti menahan. Kecil dia itu nggak masalah, tapi gedenya dia ingat pernah
dipukul sama mamahnya. Dia menangis waktu kecil. Akhirnya dia tidur sampai sesegukan. Ya, orang tuanya, ya Allah nak, kasihan kamu nak. Mamah itu gara-gara banyak masalah, kamu jadi sasaran nak. Akhirnya apa? Dia nangis sesegukan. Nangis sesegukan. Akhirnya apa? Dia masuk ke dalam kamar. Dia tidak membalas pukulan ibunya, jeweran ibunya nggak dibalas. Dia cuma diam menangis. Ketika bangun teman-teman, anak itu ngapain? Makan. Tadi habis dipukul, tadi habis ditangisin sama teman-teman. Ketika bangun nyari ibunya tuh. Betapa mulianya anak kita. Anak kita ketika kita sudah marah-marah, ternyata dia nyari lagi ibunya. Bu, makan bu. Makan. Ya Allah nak, baru saja tadi mama itu mukul kamu nak. Ya Allah, astagfirullah. Maaf ya nak. Betul nggak? Itu. Dia akan mencari kita. Tapi dia akan ingat nanti ketika besar. Betul nggak? Nanti ketika besar dia ingat. Kemudian teman-teman akan ingat. Dulu teman-teman pernah marahin misalkan di kamar mandi. Ketika ke kamar mandi ingat, ya Allah nak, dulu mama mandiin kamu di sini sama mama dimarah-marahin. Sekarang mama itu pingin ketemu sama kamu aja susah tuh. Ya, maka dijaga mereka. Segimanapun marah teman-teman, jangan pakai fisik, jangan sampai menyakiti hatinya dengan kata-kata label-label yang tidak baik. Dan kamu memang anak nakal, maka ketika teman-teman bilang anak nakal, maka yang ada dalam otak dia adalah nakal. Sesuatu yang dia lakukan salah terus. Ini yang tadi saya mau ceritakan. Ada anak 6 SD ya, SD itu dia sudah dipesantrenkan. 6 tahun di pesantren, ya, 6 tahun di pesantren. Kemudian dia itu bosan di pesantren itu, akhirnya pindah, SMP-nya pindah. Setelah pindah, teman-teman ya, kalau rapat orang tuanya nggak pernah datang. Kalau ada prestasi nggak pernah diperhatikan. Tapi kalau salah, dia selalu diperhatikan. Ada suatu pernah cerita, nah ini ada di Bandung ya teman-teman ya. Kemudian dia itu ceritanya itu pindah sekolah dari SMA pindah ke Bandung. Kemudian dia melakukan sesuatu kesalahan. Sampai maaf di dalam jeruji. Ketika sudah keluar, siapa yang mengeluarkan? Orang tuanya. Apa ketika saya tanya? Kenapa nak kamu kayak gitu nak? Karena dengan cara itu diperhatikan sama orang tua. Artinya apa? Anak-anak kita butuh perhatian orang tua. Kalau dia ada prestasi sedikit saja, ya Allah nak, hebat kamu nak. Jangan teman-teman anak ranking 2 karena nggak ranking 1 aja dikecek-kecek luar biasa. Ranking 1 dia awalnya turun jadi ranking 2, dimarah-marah luar biasa. Ada. Ini sebagai tamparan nih buat orang tua yang suka seperti itu. Ya, paham. Jadi teman-teman, jangan ada menyakiti hati dia, melabeli sesuatu yang negatif. Kemudian, kesalahan fatal orang tua yang selanjutnya. Yang kelima, yaitu apa? Membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lain. Membanding-bandingkan anaknya dia dengan anaknya kita, anak tetangga dengan anak kita. Bukan membanding-bandingkan kayak gini ya. Kamu mah nggak seperti dia mah rajin, dia mah gini. Dah kamu mah memang dibilangin sama orang tua nggak nurut. Bukan kayak gitu caranya. Nah, lihat tuh. Kenapa bisa ranking 1? Kenapa dia itu bisa dengan nilai seperti itu? Nilai-nilainya yang dikasih tahu. Ya, bukan membanding-bandingkan. Bilang, kamu pasti bisa nak. Kamu bisa seperti dia kok. Tuh, kayak gitu karena apa? Mungkin cara belajar. Yuk tingkatkan lagi belajarnya. Kan bisa. Tidak harus menggecek-gecek. Diikuti ini sampai nggak ada waktu. Pulang-pulang kelelahan teman-teman. Ya, ingat bahwa ketika kita
kita mengarahkan anak-anak kita untuk belajar, masuk ke dalam universitas atau sekolahan, itu tidak ada hubungannya dengan rezeki yang nanti Allah datangkan, tidak ada hubungannya berapa gajinya, nggak ada. Nanti kamu jadi dokter ya, mama usaha ini, kamu jadi dokter biar kamu nanti penghasilannya besar misalkan. Oh kamu dapat jadi ini ya, biar gaji kamu besar. Coba. Selalu pas gitu? Enggak juga. Kadang orang tua mengarahkan seperti ini, udah diangan-angankan biar kamu dapat. Coba anak-anak biar dia itu kesukaan dia, masuk ke jurusan apa kesukaan dia, orang tua hanya ngasih tahu, ngasih saran, ngasih pandangan. Anak disuruh harus ini, ikut orang tuanya. Ketika nanti sudah keluar teman-teman, saya nggak maulah kerja di sana sesuai dengan bidangnya, banyak karena dipaksakan sama orang tua. Maka kenali karakter anak-anak kita, kenali dia mau apa, pinginnya apa. Jangan dipaksakan sama orang tua. Orang tua itu hanya membiayai, orang tua hanya mengarahkan. Kalau anak-anaknya tidak mau, coba dicari tahu kenapa nggak maunya, ada apa nak? Salahkan mama, salahkan orang, salahkah papa? Ya, kalau misalkan teman-teman menuntut, mengeluarkan biaya kepada anak-anak, kemudian anak-anaknya tidak sesuai, kamu ini udah dibiayain sama orang tua, akhirnya malah kamu nganggur, nggak kasihan apa orang tuamu? Nah, yang terjadi apa? Anak sakit hati luar biasa. Ya, oke. Jadi nggak boleh membanding-bandingkan anak-anak kita. Ya, sahabatku ya. Oke. Kemudian, tidak boleh mencintai dengan syarat apapun. Tidak boleh mencintai anak-anak dengan syarat apapun. Kalau orang tua sudah sayang dengan anak, maka tidak akan ada syarat apapun. Ya, contoh. Saya sayang sama kamu kalau kamu hafal Al-Quran. No. Bukan. Ya, tidak ada syarat. Saya sayang kepada kamu karena kamu itu suka ngasih uang sama saya. Saya sayang, lebih sayang sama kamu. Saya sayang sama kamu kalau kamu beliin rumah orang tua. Ya, ada yang kayak gitu. Sayang dengan syarat, nggak ada orang tua sayang dengan syarat, nggak ada. Makanya terjadi perbandingan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Hati-hati. Ya, karena kadang memandang ekonomi, ini anak yang ekonominya lebih tinggi, yang dia suka ngasih-ngasih sama orang tua dibeda-bedakan, maka kita menjadi orang tua tidak boleh seperti itu. Anak kita 10 anak, 5 anak, 3 anak, ada yang sukses, ada yang belum, ada yang biasa-biasa saja ekonominya. Nangis teman-teman ini nanti. Mungkin ada yang merasa seperti itu. Ekonominya biasa-biasa saja. Kemudian kakaknya, dia sukses, memiliki jabatan, memiliki mobil, teman-teman masih punya motor. Ada yang disisihkan sama orang tuanya, ada kayak gitu. Secara nyata ada sahabatku. Maka saya bilang ke teman-teman, kalau teman-teman mengalami seperti itu, maka janganlah untuk anak-anak kita. Karena apa? Menyakitkan. Ya, kalau kita menjadi orang tua, jangan seperti itu karena menyakitkan. Menyakitkan. Ya. Oke, yuk teman-teman, 1100 orang yang ada di sini, silakan di-share-share. Ya. Ya. Oke, kemudian yang selanjutnya, nomor 7. Apa ini? Kesalahan fatal yang dikasihkan kepada anak-anak kita, yaitu memberikan informasi yang salah kepada mereka. Memberikan informasi yang salah. Maksudnya gini, ada sesuatu kebohongan, ada sesuatu yang dirahasiakan, tapi lama-lama nanti, ya, lama-lama nanti itu akan kebongkar. Itu salah satu, teman-teman. Ya, informasi yang salah kepada mereka karena pingin menutupi, pingin menjaga perasaan dia, maka menginformasikan sesuatu yang salah. Ditutup-tutupi, akhirnya terbongkarlah, teman-teman,
Setelah sekian lama terjadilah akhirnya perpecahan. Jadi kalau teman-teman, apapun kondisi orang tua, informasi kepada anak-anak kita itu penting, tapi lihat anak yang usia keberapa. Kita harus menginformasikan sesuatu yang kira-kira penting kepada mereka. Mungkin anak-anak kita yang sudah besar, ya, informasikan. Kalau teman-teman saat ini sudah tua mungkin ya, kemudian teman-teman harus ada komunikasi, ada informasi kepada anak-anak kita tentang, ya entahlah itu tentang harta kek, atau tentang masalah kek, atau tentang apa, diajak ngobrol. Nih anak-anak yang lagi memiliki, yang sudah memiliki keluarga, coba diajak ngobrol. Informasikan kepada mereka sesuatu, informasi penting dalam hidup kita dengan mereka. Itu namanya berbagi informasi. Ya, jadi jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Karena sesuatu yang ditutup-tutupi kejelekan, ketika terbongkar, maka nanti akan lebih menyakitkan. Ya, jangan sampai ada rahasia. Apalagi kita sudah tua seperti ini. Oke, jadikan anak-anak kita sebagai teman, sebagai sahabat, ya, tempat ngobrol, teman-teman, dan juga dia adalah anak-anak kita yang sepantasnya sudah bisa memberikan saran kepada orang tua, masukan-masukan untuk orang tua. Walaupun kita orang tua, tapi cobalah kita dengarkan. Kita dengarkan saran anak-anak kita mungkin yang sudah nikah atau mungkin yang masih kuliah, teman-teman, diajak ngobrol. Jadikan bestie, betul sekali. Ya, kemudian yang ke-8, kesalahan fatal orang tua yaitu menghancurkan kepercayaan diri anak-anak, menghancurkan perasaan dia. Kepercayaan diri anak-anak sudah tidak ada. Baik dengan ucapan, yaitu tadi label-label yang negatif itu tidak boleh. Jadi ketika teman-teman itu misalkan kayak gini, udah kamu mah gak bisa ngapa-ngapain, dia udah down. Udah pantas kamu mah kayak gitu, udah kamu mah begini, down. Jadi kasih kepercayaan lebih kepada anak-anak. Maka kesalahan fatal seperti itu, teman-teman, itu menghancurkan ya kepercayaan diri anak-anak. Maka sayangi dia, kasih support kepada dia. Walaupun dia misalkan lomba belum berhasil, oke, kasih support. Ketika nilainya kurang bagus, kasih support pelan-pelan, bukan dimarahin. Ya, saat ini dia sedang melakukan kesalahan. Dia itu sedang meminta sesuatu, tapi harus teman-teman coba. Teman-teman itu harus diajak ngobrol dia. Misalkan dia itu pingin motor, nih contoh, pingin motor, teman-temannya pingin motor juga, punya motor. Maka ketika dia nggak punya motor, dia nggak memiliki rasa percaya diri dengan teman-temannya. Itu juga salah satunya. Nah, ketika teman-teman ya ngasih support kepada dia, bukan malah ngedonkan dia. Ngedon itu kayak gini, udah tahu ya mama itu belum bisa beli motor, bapak kayak gini kondisinya, kenapa kamu seperti itu? Tambah dia down. Tenang nak, ayo nak, kamu ciptakan, kamu bisa membeli motor sendiri, kamu bisa bekerja, kamu bisa kuliah sambil bekerja, kamu bisa sekolah sambil bekerja, kamu bisa kok, kamu mampu kok. Bukan malah ada kamu mah minta aja, nggak bisa ngapa-ngapain, tuh ngedonin dia. Ya, intinya bahwa teman-teman itu tidak boleh menghancurkan perasaan dia, ngedonin perasaan dia. Ya, anak-anak kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke-9 adalah kesalahan fatal orang tua kita, yaitu terlalu memanjakan anak-anak berlebihan. Terlalu memanjakan anak-anak berlebihan. Anak-anak minta motor langsung dikasih. Anak-anak minta mobil langsung dikasih. Nah, minta mobil, ya ini orang-orang kaya kan banyak. Ya, kalau mau teman-teman saat ini yang dipikirkan adalah, aduh anak-anak saya nanti kalau saya nggak ada, anak-anak beli mobil apa ya, rumah yang kayak apa ya, apa yang harus saya tinggalkan untuk anak-anak. Bukan itu. Walaupun orang tua mampu, tapi coba ciptakan sesuatu kemandirian anak-anak untuk menciptakan apa yang dia inginkan.
Misal, contoh, sekecil apapun, dia harus bisa menghargai usaha. Contoh, dia mau ballpoint aja, atau misalkan dia mau apa yang dia inginkan lah. Misalkan dia mau sepeda, coba usahakan dia untuk bisa menabung aja. Menabung itu entah terserah dari dia itu sedikit demi sedikit di botol kaleng sedikit ya, dia suruh nabung. Entahlah dari arah manapun, pokoknya nabung. Ayo nak, ciptakan kamu sendiri, kamu bisa. Rumah, walaupun orang tua bisa menciptakan rumah untuk anaknya, nggak usah bingung-bingung, biarkan dia menciptakan sendiri. Kamu pingin punya rumah kapan nak? Ayo, kamu harus memiliki impian. Biar dia memiliki semangat bahwa menciptakan itu butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Ilmunya nanti dia didapatkan. Ya, itulah teman-teman, kesalahan orang tua kadang apa-apa ini. Makanya kalau anak-anak nangis, anak-anak marah, kemudian langsung diciptakan. Betul nggak? Karena apa? Ada orang tua yang dia tidak mau anaknya kecewa. Betul tidak? Tapi itu tidak mendidik. Ya, jangan seperti itu. Walaupun orang tua bisa, ayo ciptakan dia itu bisa memiliki kreativitas sendiri. Ya itu. Anak-anak mau HP, ya udah nabung aja dulu. Dan untuk apa HP itu? Ya. Jadi gini. Pokoknya jangan paksakan. Teman-teman itu harus tahu kira-kira yang penting barang yang mana, yang kira-kira enggak penting yang mana. Ya, dan ketika dia harus mencapai itu, apa yang harus dia lakukan, arahkan. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian teman-teman, yang 10, silahkan teman-teman, jangan sampai teman-teman itu salah masukkan ke lingkungan. Karena apa? Karena ketika teman-teman salah memasukkan lingkungan, makanya teman-teman itu harus tahu anak-anak kita sebenarnya dekat dengan siapa sih. Dan kasih tahu kepada anak-anak, tanyakan, nak, kamu itu lingkungan kamu gimana? Kita nggak ngelarang, tapi kita juga sebenarnya lebih ke hati-hati. Jadi gini, kalau saya biasanya suka nanya sama anak-anak, nak, ada masalahkah dengan lingkunganmu, di kosanmu, atau di tempat kuliahmu? Nggak ada. Teman-teman kamu seperti apa gitu, siapa gitu. Nah, apa yang membuat kamu itu mau bersahabat dengan dia? Nanti dia keluar sendiri. Mah, teman saya itu udah hafal Al-Quran, mah, ada yang 18 juz, ada yang 30 juz. Oh, jadi aman ya sekolahnya ya, memiliki akhlak yang baik kayak gitu. Nah, nanti kasih tahu di situ. Nah, kamu tuh harus hati-hati ya. Kamu harus hati-hati seperti ini. Harus hati-hati ketika di lingkungan seperti ini, kamu harus menghindari. Kalau lingkungan seperti ini, ya oke lah, kamu dekati. Seperti itu. Oke ya. Jadi teman-teman harus mengetahui kira-kira lingkungannya itu seperti apa. Hati-hati. Dan sangat berpengaruh juga teman-teman, untuk lingkungan itu dari keluarga juga sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Jadi lingkungan di rumah juga harus sinkron. Ya, harus sinkron, harus membuat dia nyaman. Bapaknya ngomong A, ibunya juga harus setuju. Ya, kalau misalkan nggak setuju, ya ngobrol dulu baru disampaikan kepada anak-anak. Ini mah bapaknya ngomong ini kepada anaknya, ibunya ngomong ini kepada anaknya, nanti nggak sinkron. Ya, lingkungan di rumah pun sangat berpengaruh, lingkungan di tempat kuliah pun, di tempat sekolah pun sangat berpengaruh. Oke, teman-teman, itulah kesalahan-kesalahan fatal teman-teman ya, yang dimiliki sama orang tua. Oke, jangan sampai itu terjadi. Insya Allah kita ketemu lagi besok pagi di muhasabah teman-teman. Dan teman-teman, oke teman-teman, silakan teman-teman yang saat ini
ya. Saat ini masih kebingungan, teman-teman mengetahui karakter anak-anak, teman-teman juga bisa dites karakter anak-anak, namanya ASKA. Nah, teman-teman juga bisa mengetahui karakter anak-anak. Bingung mau memasukkan anak-anak itu masuk kemana, mau ke jurusan apa, bisnis yang cocok untuk dia itu kira-kira apa, ya. Nah, teman-teman bisa mengarahkan. Kita ada sistem namanya sistem ASKA, teman-teman bisa dites, ya, bisa dites. Murah kok, cuma 100.000. Teman-teman bisa mengetahui karakter anak-anak kita, bahkan karakter pasangan kita. Kenapa sih anak-anak saya itu kalau diomongin kok malahan dia marah-marah? Nah, karakternya seperti apa? Itu ada cara menyelesaikan masalah, cara memotivasi dia, ya, cara memotivasi dia, cara menyelesaikan masalahnya anak-anak itu seperti apa dengan karakter seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan ada sertifikatnya, ya. Kalau teman-teman ada yang mau tes karakter atau tes bakat anak-anak, cuma bayar 100.000, teman-teman itu bisa mengetahui karakter anak-anak. Tapi itu bukan ramalan, ya, bukan ramalan. Itu salah satu sistem artificial intelligence, ya, artificial intelligence. Teman-teman cukup nama, nomor telepon, tanggal lahir, tidak ada wawancara apapun dari saya. Tadi yang menanyakan, ya, tidak ada wawancara dari saya sama sekali. Nah, nanti akan mendapatkan sertifikat seperti ini, ya. Sertifikat atas nama siapa, karakternya apa. Jadi ASKA itu ada 5 karakter yang akan kita keluarkan, ya. Satu orang pasti memiliki salah satu karakter ini, maka nanti akan ketahuan karakternya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Nah, nanti kira-kira bisnis yang cocok untuk karakter ini apa, cara memotivasinya bagaimana, karakter ini cara menyelesaikan masalahnya bagaimana, ya. Kemudian kira-kira pekerjaan yang cocok untuk karakter ini apa. Nanti kita bisa mengarahkan. Nah, dari sistem itu bisa mengarahkan nanti. Tapi ini bukan ramalan, sekali lagi. Ini adalah artificial intelligence, ya. Anak saya sudah dites ASKA. Oke, ya, alhamdulillah. Kalau diri sendiri bisa, diri sendiri bisa, pasangan kita bisa. Kalau satu keluarga ada 5 orang gimana, Bun? Kalau 5 orang ya 500.000. Nanti masing-masing teman-teman kirimkan nama, nomor telepon, kemudian tanggal lahir. Nah, itu bisa. Untuk anak 0 sampai 70 tahun itu bisa. Bun, tes ASKA ngapain aja? Cukup nama, nomor telepon, kemudian tanggal lahir, ya. Nama, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, silahkan teman-teman nanti bisa. Kemudian bayar 100.000 satu anak. Kalau satu keluarga 5 anak, 5 orang, 500.000, ya. Tanggal lahir yang mau dites. Kalau misalkan Bun, satu keluarga saya kan 5 orang mau dites nih. Kira-kira apa yang harus saya setorkan? Tanggal lahir yang mau dites, nomor telepon hanya 1, kemudian nama masing-masing yang mau dites. Ya, kalau mau silakan teman-teman bisa admin muhasabah, karena kita itu terbatas, hanya ada 21 hari. Bayarnya nanti dikasih tahu sama admin, dikasih nomornya, ya. Silakan hubungi admin aja dulu. Di mana tes ASKA-nya? Dari online. Teman-teman di luar negeri, anaknya di Jawa Tengah bisa. Kita melalui online, maka nanti hasilnya akan lewat WA. Kita akan kirimkan sertifikatnya, maka sertifikatnya nanti bisa di-download seperti ini. Nah, ini misalkan Yani, karakternya apa? Oke, karakternya adalah kreatif ekstern, potensi bakatnya adalah dia suka belajar, kemudian dia idenya banyak, dia kreatif, gitu, ya. Tes ASKA ini, teman-teman, tes ASKA ini bisa mengetahui karakter atau bakat anak-anak. Jadi nanti teman-teman akan ketahui karakternya apa. Manusia itu memiliki karakter masing-masing, ya. Saya mau bunda sama anak, boleh, ya, boleh. Berapa? Cuma 100.000. 100.000 seumur hidup teman-teman sudah mengetahui karakter. Hasilnya apa saja, Bunda? Hasilnya, teman-teman, yang pertama adalah hasilnya karakternya apa, kemudian bakatnya apa nih. Bakatnya dia ternyata menyanyi. Saya salah berarti selama ini. Nanti teman-teman itu bisa mengetahui anak-anak kira-kira cocok masuk sekolahnya di yang mana. Nah, kemudian daftarnya gimana? Ke admin muhasabah. Ya, silahkan dichat admin muhasabah. 100.000 anak 1. Ya, betul. Daftarnya kemana? Admin muhasabah tuh, Kak. Boleh boleh disimpan. Nah, ini nih, ada admin muhasabah. Ya. Oke. Ruqyah anak mah. Anak jangan ngomong bandel. Ya, ingat nggak boleh ada kata-kata negatif.
Akurat Bun, hasil tes anak-anak saya, Masya Allah tuh akurat ya. Jadi nanti kira-kira bakatnya apa, anak-anaknya tuh suka seperti apa, cara belajarnya, cara memotivasinya, kira-kira bisnis yang cocok ya. Untuk anak-anak kita bisa, untuk pasangan kita bisa, untuk kita juga bisa. Silahkan, mau daftar boleh, yang mau silahkan ya. Nah teman-teman yang kira-kira mau sedekah mukenah untuk ke masjid-masjid, untuk ke masjid-masjid, ke musola-musola, teman-teman, saya memiliki muknah yang murah 74.000. Teman-teman nanti sebentar lagi akan saya sepil muknahnya ya. Teman-teman sedekah ke muknah ke masjid-masjid akan mengalir pahala jariahnya. Hasilnya 1-5 hari teman-teman. Kalau teman-teman cepat daftarnya akan cepat hasilnya. Tapi kalau lama daftarnya akan semakin lama karena kita antri ya. Silahkan. Insya Allah teman-teman, kemarin yang sudah daftar hari ini akan kita kirimkan hasilnya ya. Nah, kalau teman-teman yang daftar hari ini, paling besok, semoga saja besok sudah kita clear. Besok admin, paling 2 hari ke depan ya. Makanya silakan siapa cepat dia akan lebih cepat ya. Nanti kita berdasarkan urutan. Kalau anak udah mau kelas 3 nggak apa-apa. Kan anak-anak kita ketahui karakter. Oh, anak-anak saya kalau belajar seperti ini ya. Oh, anak-anak saya kalau marah itu dia benar-benar marah banget. Kalau dikasih motivasi kok malah dia suka marah-marah. Harus tahu karakternya. Harus tahu karakter. Anak-anak seperti ini nggak boleh dimarahin. Anak-anak yang seperti ini, cara belajarnya seperti ini. Anak-anak yang karakternya ini, maka pekerjaannya harus seperti ini. Ya, oke. Apa bisa hasil karakternya dikirim ke orang tua? Boleh, boleh. Jadi nanti anak-anaknya misalkan satu keluarga ada 5 anak yang mau yang mau dites, maka nanti hasilnya kirimkan aja nomor telepon orang tuanya. Jadi hasilnya kita kirim ke orang tuanya semuanya, ya. Anak saya kelas 5 naik kelas 6. Oh, boleh. Jangankan kayak gitu, teman-teman itu sekarang misalkan 50 tahun, bisa nggak dites karakter? Bisa. Tapi nanti apa yang dilihat? Oh, 50 tahun dia memiliki karakter agak keras nih. Ada cara memotivasinya, cara menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga ya, kira-kira bisnis yang cocok apa ya? Kenapa suami saya kok ya di sini kerjanya dia malas terus? Nanti bisa diarahkan bisnis yang cocok apa, pekerjaan yang cocok kira-kira apa. Ya, Bun 17 tahun bisa, orang kita juga bisa. 50 tahun bisa, 40 tahun bisa, 70 tahun bisa. Jadi nanti hasilnya itu bermacam-macam. Apa karakter dia? Kemudian dia kelebihan kekurangannya dia. Oh, dia kelebihannya dia itu mandiri. Maka biarkan anak kita mandiri karena sudah tahu karakternya. Ya, ada anak-anak yang kalau dilarang malah dia malah penasaran. Itu karakternya apa? Itu akan ketahuan ya. Anak saya mau lulus S2 apa bisa? Ya bisa. Kan nanti ketahuan kira-kira anak kita itu bisnisnya cocoknya di bisnis apa. Karakternya seperti apa? Oh, anak saya agak keras. Nah, cara memotivasinya, cara menyelesaikan masalah itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat ya. Oke.